Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di video hari ini. Kalau kalian semua lihat di Instagram aku, kemarin aku nanya kalian pengen dengar aku ngebahas tentang makanan halal di Jepang atau tentang kenapa aku milih sekolah di Jepang. Dan kebanyakan dari kalian milih kenapa sih aku milih sekolah di Jepang. Nah, hari ini kita ngobrol santai aja sambil aku jawab pertanyaannya. Aku bakal sambil lipat jemuran. Zaf, kenapa sambil lipat jemuran? Biar produktif. Jadi kalian nanya nih, Zaf kenapa sih milih sekolah di Jepang? Dan untuk gue pribadi setiap ditanya kayak gini tuh jawaban gue selalu sama. Yang paling pertama adalah bagi kalian yang nggak tahu, gue lahir di sini. Gue lahir di sini, dulu keluarga gue tinggal di sini karena nyokap bokap gue dua-duanya emang sama-sama sekolah di sini, terus cinlok di sini, terus gue lahir. Jadi gue memang dari kecil ada pengalaman tinggal di Jepang. Jadi bahasa pertama gue, terus dulu keseharian gue makan segala macam, belajar ngantri, terus nyebrang segala macam tuh semua memang karena bawaan dari gue besar di sini. Dan sebenarnya nggak lama sih, gue di sini cuman 4 tahun, dari gue lahir sampai 4 tahun, terus gue umur 5 tahun pindah ke Indonesia. Cuman dari dulu gue selalu ngerasa memang disinilah rumah gue gitu kan. Jadi waktu gue SD, gue selalu bilang ke bokap nyokap gue, nanti kalau misalnya udah kuliah boleh enggak balik lagi ke Jepang. Dan bokap nyokap gue selalu bilang, ya silakan cari beasiswa, coba daftar, kalau misalnya keterima ya kenapa enggak gitu kan. Akhirnya gue dan abang gue juga, kita sama-sama memilih untuk melanjutkan kuliah di Jepang. Dan alhamdulillah karena kita dapat, kita sekarang di sini. Untuk alasan kedua kenapa gue milih di Jepang, bagi mahasiswa Indonesia banyak banget beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Jepang ke mahasiswa Indonesia. Menurut gue mungkin ini salah satunya adalah karena memang relationship-nya Jepang sama Indonesia yang bagus. Karena menurut, kalau nggak salah, beberapa tahun yang lalu mereka nge-celebrate 60th anniversary hubungan antara Jepang dan Indonesia. Nah, karena banyak beasiswa itulah menurut gue kenapa nggak dikejar, karena lumayan banget loh dengan beasiswa yang gue punya sekarang. Itu gue kuliah sama sekali gak bayar selama 4 tahun, dari gue kemarin masuk sampai gue lulus nanti insya Allah. Terus tiap bulan pun dapet uang jajan dari pemerintah Jepang yang menurut gue lebih dari cukup untuk nge-cover biaya hidup. Balik lagi sih, menurut gue emang preference orang beda-beda. Cuman waktu itu gue mikirnya pas SMA gue daftar, kalau gue bisa kuliah tanpa harus dikirimin duit dari bonyok, ya kenapa enggak, ya enggak. Jadi itulah yang bikin gue milih untuk sekolah di Jepang. Karena gue tahu kalau misalnya gue di Indonesia dan waktu itu gue memang di Bandung, gue bakal terus membebani orang tua untuk masalah biaya kuliah. Selanjutnya aja yang sambil gini kali ya. Oke. Yang ketiga yang gue suka adalah, dan ini yang selalu nyantol di gue dari zaman dulu gue kecil, adalah tentang lifestyle di Jepang yang menurut gue lebih cocok di sini pribadi secara lifestyle dibandingin kalau sama di Indonesia. Maksudnya gimana sih? Misalnya kayak tiap hari gue kemana-mana jalan naik sepeda, terus habis itu kalau misalnya mau nyebrang lewat zebra cross, terus habis itu sampah juga dipisah, buangnya nggak sembarangan, di mana-mana tempat sampah ada, pokoknya kebersihan tuh terjaga. Dan menurut gue, pokoknya yang selalu gue bilang ke teman-teman adalah, dan ke adik kelas kalau misalnya ada yang nanya adalah, apa yang jadi common sense di sini itu selalu beda dengan apa yang jadi common sense di Indonesia. Misalnya waktu itu gue pernah nih lagi pulang dari Jepang, terus tiba-tiba gue lagi di bandara kan, janjian sama bokap gue yang mau jemput. Terus habis itu gue mau nyebrang, gue nggak menemukan tuh tempat penyeberangan. Ada sebenarnya, cuman kayaknya gue lagi nggak lihat aja. Terus habis itu gue nanya kan ke satpam yang lewat, Pak saya mau nyebrang di mana ya? Terus katanya pas satpamnya, ya nyebrang aja. Kaget men. Dan mungkin lebay di gue nya juga kali ya yang pakai acara kaget segala. Cuman mungkin karena terbiasa juga di sini, mendapat respon seperti itu tuh gue langsung, oh iya makasih gitu kan. Nah cuman itulah menurut gue yang hal-hal kecil seperti misalnya sampah, kalau misalnya nggak ada tempat sampah di sekitar kita, ya kita simpan dulu di tas atau di kantong, nanti kalau ada tempat sampah baru kita buang. Atau misalnya hal-hal kecil seperti kalau misalnya pengen ke kamar mandi ngantri, kalau pengen naik kereta ngantri. Dan
itu common sense loh buat gue, buat orang di sini gitu. Dan yang gue sadar adalah hal-hal seperti itu tuh di Indonesia belum jadi common sense, dan itu jadi PR kita banget. Jadi itulah yang bikin gue suka tinggal di sini, karena common sense tentang lifestyle yang seharusnya seperti apa peraturan ABCD-nya itu sesuai dengan budaya di sini juga. BTW ini celana kampus gue, Osaka University. Tra. Next, dari sejak dulu SMA gue selalu percaya bahwa pengembangan diri itu nggak cukup cuma di kelas. Karena itulah dari SMA pun gue juga suka banget ikut yang namanya kegiatan OSIS atau jadi kegiatan panitia A, panitia B, panitia C. Dan gue mikirnya kalau misalnya gue kuliah sama seperti itu, waktu gue sempat kuliah di Indonesia. Nah, dan gue mikirnya bahwa dengan kondisi seperti itu, kemungkinan besar nggak akan keluar dari comfort zone gue pribadi. Yang temen-temen seperti A ketika SMA, gue merasa kayaknya nanti kuliah juga pasti temennya gitu-gitu lagi, lingkungannya nggak beda. Dan walaupun ada loh kesempatan untuk keluar dan memperluas lingkaran pertemanan atau lingkungan gue tahu bahwa melihat diri sendiri pasti bakal balik lagi ke yang nyaman-nyaman aja. Itulah yang bikin gue mikir, salah satu yang bikin gue kepikiran bahwa sekolah di luar negeri itu akan membantu gue untuk keluar dari comfort zone dan bikin gue berkembang dengan cara-cara yang mungkin gue nggak bisa lakukan kalau misalnya gue tetap di Indonesia. Di sini berteman dengan orang dari mana aja, atau misalnya jadi minoritas. Itu adalah hal yang nggak akan gue alamin kalau misalnya gue tetap stay di Indonesia. Dan ya lah, pengen banget jadi minoritas, nggak gitu juga maksudnya kan. Cuman pasti beda dong apa yang lo alamin ketika semua yang pengen lo lakukan itu tersedia di hadapan lo, dan ketika lo terpaksa untuk harus survive sendiri. Karena ya mau nggak mau kalau misalnya nggak lo, ya siapa lagi yang bakal nge-cater kepentingan lo gitu kan. Di tempat kayak gini dimana gue nggak ada Gojek, dimana gue nggak ada GoFood juga nggak bisa, ada Uber Eats juga nggak penting, mahal. Gue terpaksa untuk apa-apa selalu sendiri. Karena dulu pun ketika gue ngekos di Bandung, kosan yang gue punya adalah yang memang ada ART-nya, dimana kamar gue bisa diberesin sama mereka. Terus habis itu laundry pun gue dapat sehari 3 pieces. Jadi sebenarnya waktu ketika gue mikir, gila nih gue ngekos, gue bakal mandiri, bla 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 bla, nggak kerasa juga gitu. Dan barulah ketika gue nyampe di sini, dimana gue pulang taruh tas, dimana gue masih harus mikirin PR, gue masih harus mikir juga masak malam mau makan apa, terus gue pagi juga mau sarapan apa, terus gue besok belanja harus beli apa. Dan itu menurut gue adalah pembentukan life skill yang semua orang juga pasti bakal ngelewatin pada masanya masing-masing. Dan pribadi gue bersyukur sih dapet pengalaman melewati itu semua cukup dini menurut gue. Pasti ada di luar sana yang jauh lebih dini lagi, dan pasti ada di luar sana yang jauh lebih berjuang lagi, dan gue respect banget dengan orang-orang seperti itu. Ini jatuhnya bukan jadi kenapa gue milih Jepang sih, tapi apa yang telah gue pelajari setelah gue kuliah di Jepang. Alasan lainnya adalah karena gue memang dari dulu SMA pengen banget gue lanjut kuliah menggunakan full bahasa Inggris. Memang dari dulu gue suka banget berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris, suka banget mengembangkan skill gue di situ. Dan gue tahu bahwa walaupun di Indonesia ada kesempatan untuk kuliah menggunakan bahasa Indonesia juga, menurut gue kalau misalnya lo nggak ditaruh di tempat di mana lo nggak bisa menggunakan apa yang lo punya, lo nggak bakal kepaksa untuk belajar skill lain. Itu menurut gue. Jadi gue yakin kalau misalnya gue tetap di Indonesia pun oke, mungkin di kelas pakai bahasa Inggris, tapi gue tahu di luar itu mungkin enggak. Dan yang pengen gue lakukan adalah ketika gue daftar di program ini tuh gue pengen full 24/7 menggunakan bahasa Inggris. Dan nggak berarti gue langsung serta-merta berhenti menggunakan bahasa Indonesia, enggak. Karena di sini pun masih banyak banget kegiatan pengajian bareng orang Indonesia, atau misalnya acara kegiatan kemahasiswaan bareng PPI yang memang menggunakan bahasa Indonesia. Jadi sebenarnya tetap kepake dua-duanya, tapi di lain itu bahasa Inggris gue pun tetap terlatih, bahasa Jepang gue juga jadi nggak lupa, dan bahasa Indonesia juga kepake deh. Yeay! Nah, selain itu juga banyak loh pengalaman lainnya yang mungkin gak bisa lo dapetin di Indonesia. Nggak tahu sih, balik lagi bisa jadi gue sotoy, kalian yang lebih tahu. Seperti misalnya mau part time, atau misalnya mau volunteer, atau mau ngajar jadi guru bahasa Inggris. Itu adalah hal yang bisa banyak mahasiswa Indonesia di sini lakukan. Aku pribadi juga sudah beberapa kali volunteer, misalnya jadi pasien orang asing, atau misalnya jadi penerjemah, atau misalnya jadi
nanti tahun ini aku mulai ngajar juga anak-anak SD bahasa Inggris. Nah, bagi kalian yang pengen sekolah di luar negeri, mungkin itu bisa jadi nilai plus buat kalian yang mencari gimana caranya bisa ngebalance antara bekerja dan kuliah at the same time. Dan gue rasa juga di Indonesia pasti bisa kan ya, kalian yang lebih tahu. Cuman hal-hal seperti itu di sini udah menjadi sistem. Dan gue memang mencari itu ketika gue cari-cari kuliah yang pengen gue daftar. Tapi kalau misalnya harus disimpulin, intinya menurut gue adalah gue pengen sekolah di sini karena gue pengen tertantang. Gue sekolah di sini karena gue pengen menggunakan skill-skill di kehidupan gue yang belum berkembang ketika gue tinggal di Indonesia. Gue pengen terpaksa untuk harus survive karena situasinya mendorong gue untuk survive. Dan tentunya banyak cara untuk melakukan itu dimanapun kamu berada dan dengan siapapun kamu bergaul. Dan di negara apapun kamu sekolah. Tapi ini adalah pilihan yang menurut aku paling cocok dengan diriku. Dan kamu juga sendiri punya pilihan yang menurut kamu paling cocok dengan kamu. Nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih buruk. Kita semua di sini sama-sama berjuang. Hidup mahasiswa. Dan aku udah selesai lipet. Dadah, assalamualaikum. Sampai ketemu di video selanjutnya.